Buat saya ya untuk bisa hari ini berbagi firman, saya akan berkhotbah singkat ya. Bagaimana hari-hari ini banyak orang itu sudah kepingin lari dari kenyataan ya. Jujur hari-hari ini setiap kita pasti berkata, Tuhan aku sudah tidak kuat. Tuhan, aku sudah tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tuhan, aku sudah tidak punya kemampuan. Tuhan, aku sudah tidak tahu hari esok. Semua yang kita tidak mampu, semua yang kita tidak bisa lakukan, semua yang kita tidak tahu akan hari esok, tapi Tuhan berkata pagi ini, aku tahu jalan hidupmu, aku tahu hari esokmu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau tahu bahwa aku punya kekuatan yang tidak terbatas. Amin. Itu sebabnya hari ini yang membuat saudara kepingin lari dari kenyataan, karena saudara terlalu menyalahkan keadaan. Saudara terlalu membesar-besarkan keadaan, ya. Saudara terlalu hari ini mengizinkan keadaan itu yang menguasai saudara. Sejujurnya hidup kita ini tidak dikuasai hutang. Hidup kita ini tidak dikuasai sakit penyakit. Hidup kita ini tidak dikuasai oleh masalah pasangan hidup kita yang bermasalah. Orang lain bermasalah mau menfitnah kita, mau menjatuhkan kita tidak bisa mengendalikan semua ini. Apapun keadaan dunia yang buruk ini, kita bukan pengendali, saudara. Tapi percayalah, semua yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Itu sebabnya kita tidak usah mengizinkan semua yang buruk itu menguasai hidup kita. Kita punya penguasa yang lebih besar dari segala apapun keadaan hidup saudara dan saya hari ini. Yuk kita lihat dulu bagaimana Mazmur 112 ayat 6b dan 8 ya. Mazmur 112 ayat 6b dan 8. Kita baca. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Luar biasa ya saudara, kita kalau jadi orang benar, kita itu diingat loh sama Tuhan. Ya, apakah waktu kita ngalami resesi, pandemi, kita ngalami masa sukar karena masa pandemi ini tidak selesai-selesai sampai usaha saudara drop, penghasilan saudara turun, saudara kena PHK. Kita semua hari ini mungkin karena perbuatan orang lain difitnah, dikhianati, saudara menderita. Apakah Tuhan lupa? Firman Tuhan jelas berkata, orang benar itu akan diingat. Diingatnya bukan sesaat. Tapi firman Tuhan berkata, selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Mau susah, mau apapun, pastikan Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan selalu ingat selama-lamanya. Siapa saudara hari ini mungkin saudara, Tuhan aku punya hutang itu 200 juta tapi uangku cuma 10 juta. Tuhan tahu enggak saudara? Tapi Tuhan hari ini izinkan semua masalah ya, mungkin karena hutang saudara terlalu serakah, saudara terlalu tamak sehingga saudara timbul masalah. Tapi Tuhan tahu enggak kelemahan saudara waktu saudara datang dengan hancur hati. Dia tetap ingat saudara sebagai anaknya, umatnya, milik kesayangannya. Yang enggak mungkin dibiarkan. Ini loh, salahmu sendiri, kamu tamak, ini terima akibatnya. Kita enggak mungkin lihat Tuhan itu bersikap seperti itu. Walaupun itu karena kesalahan saudara, tapi Tuhan bukan seorang bapak yang suka menghukum. Lihat ayat berikutnya ya. Makanya kalau jadi orang benar hari ini, ketika engkau sudah bertobat sungguh-sungguh mengakui kesalahanmu hari ini, ia tidak takut kepada kabar celaka ya. Lihat, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah lawannya. 3 hal sikap orang benar hari ini tidak akan pernah lari dari kenyataan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu ingat saudara selama-lamanya. Yang pertama, kenapa? Karena orang benar itu tidak akan pernah takut kepada kabar celaka.
Kalau kita selalu tahu bahwa Tuhan jauh lebih besar, kita diingat Tuhan, maka kita tidak akan takut kepada kabar celaka. Yang kedua, hati saudara bukan lagi melihat fakta, hati saudara bukan lagi percaya kepada bukti-bukti yang buruk, tapi hati saudara dan saya, pagi ini Tuhan mau yuk, bangun penuh. Percaya itu bulat, bukan setengah penuh, setengah bulat. Percaya kepada fakta, percaya kepada Tuhan. Tidak bisa. Sekali saudara milih penuh kepercayaan kepada Tuhan, tidak ada kata tetapi. Bukankah saudara sering bilang gini, Tuhan, aku percaya, tapi Tuhan, tapi. Tidak ada. Namanya penuh itu selalu Tuhan mau buat orang benar. Sikap percayanya itu bulat, saudara. Tidak ada rongga satupun untuk dimasukin fakta. Saudara sering campur fakta buruk dengan percaya. Akibatnya saudara cuma hidup diombang-ambingkan masalah. Percaya, enggak. Percaya, khawatir, percaya. Sekali saudara percaya, saudara harus yakin. Ya. Yang ketiga yaitu memandang rendah para lawannya. Bukankah banyak anak Tuhan hari-hari ini ibadahnya rajin, tidak pernah absen ikut menara doa. Terus tiap hari. Tapi kalau lihat masalah, gemetar. Baca buku tabungan, takut. Kalau kita tahu bahwa kita diingat selama-lamanya, diingat sama Tuhan yang besar, ya saudara harus pandang masalah saudara bukan apa-apanya. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang super segala-galanya. Bukan keuanganmu segala-galanya. Makanya kalau nyanyi gampang. Kaulah segalanya. Tapi tiap hari nangis bombay merenungi nasib. Akibatnya apa? Lagu itu diperkatakan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan bilang gini, bohong. Kalau Tuhan segalanya, kamu tidak akan terus merenungi keuanganku Tuhan, keuanganku, suamiku Tuhan, masa depanku. Kok Tuhan segalanya? Ya berarti izinkan dia yang ambil alih segalanya yang terjadi dalam hidupmu. Mau hutangmu, mau hari ini problem penyakit, rumah tangga. Kalau Tuhan segalanya, maka dia akan mengambil seluruh kehidupanmu termasuk masalah-masalahmu. Amen. Itu sebabnya hari ini yuk kita lihat bagaimana sih kenapa sih kita tidak boleh takut kepada kabar celaka. Karena kita punya sumber anugerah Bapa yang selalu memberi penghiburan. Kita baca ayatnya. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ya, 2 ayat lagi kita selesai. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Lihat ya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ya. Saudara lihat. Dia telah mengutus aku, ya, untuk menyampaikan kabar baik. Yesus datang ke dunia, ya. Hari ini ada kabar baik buat saudara dan saya. Lihat ini. Kepada orang-orang sengsara. Jadi hari ini kita itu tidak perlu takut walaupun kita ngalami sengsara, kita ngalami kabar yang buruk. Lihat ya. Dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Kita hari ini tidak usah takut dengan keadaan dunia, semua resesi, apapun. Karena Yesus hari ini hadir. Dia hadir untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Kalau dirawat itu diapain saudara? Dipelihara. Hari ini mungkin kau sudah hancur hati, lihat keadaan, kau disakiti, lihat kehidupan yang sedang saudara hadapi. Jangan pernah lari dari kenyataan. Saudara tidak perlu takut dengan kabar celaka, berita buruk, kenyataan yang makin tambah buruk. Saudara dengar hari ini, pastikan saudara hari ini punya Yesus yang hadir untuk merawat orang yang remuk hati. Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Yang kedua yaitu datang membawa pembebasan kepada orang
seorang tawanan, dia membawa kelepasan. Mungkin saudara lagi terpenjara sepertinya ya. Banyak orang yang nggak dipenjara nyata, tapi seperti hidupnya terpenjara loh. Saudara, orang terpenjara itu gimana? Mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak. Padahal saudara hari ini bukan dimasukkan penjara, sukacita tidak ada. Itu sama seperti orang dalam penjara hanya karena saudara dikendalikan oleh masalah, saudara dikendalikan oleh utang, saudara dikendalikan terus oleh keadaan buruk, fakta buruk, kabar celaka yang saudara dengar setiap hari, sehingga saudara tidak bisa berdoa, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, isinya cuma stres. Itu gambaran orang di penjara. Ya, Yesus membawa pembebasan kepada orang tawanan. Lihat ayat kata berikutnya. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang. Artinya hari ini percayalah, Yesus datang dengan pembalasannya. Dia datang hari ini dengan 4 hal itu, saudara, membuat saudara tidak usah takut. Dia datang untuk merawat orang yang remuk hati, dia datang membawa pembebasan untuk orang tawanan, dan dia datang membawa kelepasan. Wow, semua yang bebas, lepas, dipelihara, ya, pembalasan itu semua sudah disediakan loh. Mungkin saudara hari ini diperlakukan tidak adil sama orang, difitnah, dikianati, disakiti seperti keset. Tidak usah marah, tidak usah bingung dengan orang yang ada di atas angin, atas penderitaanmu. Curi uangmu tapi hidupnya ketawa-ketawa sementara saudara menderita. Percayalah, ini cuman sesaat. Tidak selamanya, karena suatu kali Tuhan itu datang dengan pembalasannya. Apa yang saudara tabur pasti saudara tuai. Orang jahat nabur apa yang jahat, dia juga akan tuai malapetaka. Amin, saudara. Yang kedua, ya, kalau saudara lihat hatinya penuh kepercayaan, yuk buka Ulangan 7 ayat 21. Ulangan 7 ayat 21. Hari ini kita ini jangan lihat fakta, ya. Penuh aja semua rasa percayamu kepada Tuhan. Takutmu dinolkan, percayamu didongkrak, imannya sampai setinggi mungkin. Ya, jangan hari ini hidup itu dalam ketakutan. Orang takut tidak akan mendapat sesuatu, tidak akan merubah jalan hidupmu, justru yang ditakutkan malah menimpa saudara. Alangkah lebih baiknya saudara tiap hari bangun, percaya, percaya. Dengar kabar celaka, percaya, percaya. Tidak ada tetapi. Mau lihat keadaan tambah buruk, aku percaya. Itu jauh lebih baik. Jangan bangun ketakutan setiap hari. Bangunlah percaya, karena ketika saudara percaya, Tuhan berkata, jadilah menurut apa yang engkau percayai. Setiap hari jangan bangun takut. Kalau bangun takut, saudara dicuri kekuatannya sama iblis, dan roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kenapa kita harus hidup takut kalau kita tahu bahwa roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari iblis. Kalau saudara takut, berarti saudara kena jebakan iblis, saudara bisa diremot sama iblis, dikendalikan. Orang takut itu pasti arahnya hancur, tapi orang percaya arahnya akan menjadi keluar lebih dari pemenang. Amin, karena Tuhan menggenapi apa yang menjadi kepercayaan. Lihat kata-kata, janganlah gemetar karena mereka. Ya, jadi pesan Tuhan pagi ini tidak usah gemetar. Ada orang ketakutan sampai depresi, tidak bisa makan, gemetar, dengar hutang, gemetar, lihat rekening koran, gemetar, lihat keadaan dunia, gemetar. Tidak usah, saudara. Hari ini Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan dahsyat. Itu sebabnya 3 hal hari ini, saudara dan saya di tengah masa tersulit, tersukal. Tuhan Allah hadir dalam segala musim atas hidup saudara dan saya. Mau hari ini musim paceklik, kering kerontang, gersang, padang gurun,
Dia tetap Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah saudara. Di masa pandemi sudah 2 tahun lebih, apa saudara pikir Tuhan itu sembunyi? Enggak. Tuhan ada di tengah-tengah masa pandemi, masa krisismu, masa-masa tersulitmu, masa-masa padang gurunmu. Dia tetap Tuhan Allah yang hadir di tengah musim hidup saudara hari ini. Yang kedua, yaitu Tuhan Allah yang besar. Kalau besar itu melampaui segala akal. Makanya kalau ikut Tuhan jangan pakai logika. Kalau mikir 5 plus 2, 7, 2 plus 5, 7, Tuhan gimana aku bisa keluar dari masalah? Kalau ikut Tuhan harus di luar akal pikiran. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Berarti Tuhan Allah yang besar melampaui segala akalmu, menopang saudara dan saya hari ini. Tidak usah takut. Saudara tidak tahu cara belah laut, Tuhan sudah profesional. Saudara hari ini kekurangan, Tuhan berkata gini, nak, surga tidak pernah kehabisan stok. Jangan meremehkan yang namanya stoknya surga. Dunia ini boleh kekurangan, tapi surga tidak pernah kekurangan. Selalu menyediakan stok buat anak-anaknya yang dikasihi. Amin, saudara. Yang ketiga, Tuhan Allah yang dahsyat itu menyertai saudara dan saya. Kapanpun saudara hari ini hidup melewati sungai, tidak akan dihanyutkan. Masuk api, orang benar bisa, saudara. Apinya diperbesar, tenang aja. Karena di dalam api yang diperbesar 7 kali lipat pun, saudara sudah bilang, Tuhan tidak kuat, Tuhan tidak kuat. Panas, panas Tuhan. Duri dalam dagingku ini Tuhan semakin Tuhan. Sakitnya di sana sini. Tapi buat Tuhan, dia berkata, nak, di dalam api, aku pun ada. Engkau tidak akan hangus kok. Lewati sungai engkau tidak akan hanyut. Duri dalam dagingmu sekalipun sakit tidak melampaui kekuatan. Karena aku selalu menyertai engkau kemana engkau pergi. Amin. Itu sebabnya kitab Yosua berkata, janganlah kecut dan tawar hati. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari ini apapun keadaanmu, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Yang terakhir, yuk bagaimana hari ini jangan kita harus memandang rendah para lawan. Ya, jadi hari ini jangan takut karena kita sudah lihat ya, Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang hadir dalam setiap musim ada. Yuk yang terakhir, Bilangan 13 ayat 30 sampai 31. Bilangan 13 ayat 30 sampai 31. Ini bagaimana ya cara pandang Kaleb dan cara pandang 10 pengintai. Yuk. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ya, ini 10 pengintai membawa kabar. Oh, orang-orang musuh kita ini besar, kuat, tinggi. Tapi Kaleb lihat ya, dengan cara pandang dia tahu bahwa semua musuhnya, mau raksasa, mau peralatan perangnya lengkap, mau tinggi, mau besar. Hari ini mungkin kau berkata, Tuhan aku tidak sanggup loh menghadapi masalah ini Tuhan. Kekuatanku sudah tidak mampu. Tidak masalah saudara. Tuhan mau jawab masalahmu, mau buat mujizatmu, tidak butuh kemampuanmu. Tidak butuh kekuatanmu saudara. Tidak butuh bukti baik. Tuhan butuh apa? Imanmu. Bagaimana cara saudara memandang masalah, itulah yang akan Tuhan nilai. Kalau saudara mandang masalahmu besar, kuat, masalahmu tidak akan pernah bisa terselesaikan, ya itu yang terjadi. Tapi kalau saudara punya cara pandang seperti Kaleb, lihat ya, katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow. Jarang loh orang-orang kalau sudah kepepet lihat raksasa bisa bilang seperti Kaleb. Kita pasti menang, kita pasti akan mengalahkannya. Saudara banyaknya jadi anak Tuhan, walaupun sudah doa tiap hari, saudara bilang gini, kok gini lagi ya Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Mana buktinya engkau besar? Tuhan, mengapa
Kenapa ini bisa terjadi? Itu yang rata-rata dikatakan setiap anak Tuhan. Kita punya kuasa hari ini. Katakan kita pasti akan mengalahkannya. Ya, yuk sikap apa saudara? Hari ini kalau saudara lihat bagaimana ayat 31 kita baca. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Banyak anak-anak Tuhan yang terlalu fokus dengan fakta yang senyatanya memang. Saudara, hari ini kalau jujur, mungkin saudara bilang gini, loh Bu Eli kan tidak munafik. Utang saya memang 600 juta, tapi uang saya cuma 100 juta, Bu Eli. Ini kenyataan, seperti 10 pengintai. Tapi ketika saudara mempercayai Tuhan, hari ini, bersikaplah seperti seorang Kaleb. Apa yang dilakukan Kaleb? Tenang, mententramkan hati itu tenang. Tuhan, aku tahu, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku ini sudah terbatas. Tapi aku ini punya Tuhan yang besar. Aku mau bayar hutang, Amen. tapi aku tidak punya kemampuan. Apakah Tuhan tidak bisa sanggup membelah laut ketika saudara hancur hati, mengakui kesalahanmu? Haleluya. Dia pasti punya cara untuk tidak mempermalukan orang benar. Amin. Pasti. Yang kedua, Amin. yang kedua, tuh kita belajar tidak melihat fakta. Musuh yang berat kita belajar untuk tidak melihat fakta. Yang ketiga, yakinlah kita pasti menang. Ya, saya sudah selesai 3 hal hari ini. Yuk, sebagai orang benar jangan pernah lari dari kenyataan. Ya, tidak usah takut kepada kabar celaka. Penuhlah kepercayaan kepada Tuhan. Pandang rendah musuh-musuhmu. Jangan pandang tinggi. Masalah itu jauh lebih besar dari engkau. Enggak. Kita hari ini mau tenang ya, seperti Kaleb, karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih kuat. Ya, pesan saya, jangan lari dari kenyataan, sebab kita punya Tuhan, sumber anugerah, sumber kebahagiaan. Tahun rahmat Tuhan itu selalu terjadi buat orang benar, di mana Dia hadir untuk menopang, menyertai saudara dan saya sampai di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Tuhan terima kasih buat firman yang hamba-Mu sampaikan, biarlah ini menjadi rema, kekuatan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Setiap kami dalam pergumulan, Engkau tahu jalan keluar yang terbaik, sehingga kami tidak perlu lari dari kenyataan. Kami mau bangun rasa percaya kami mau bangun terus Tuhan, kami mau dengar-dengaran apa firman, bukan dengar kabar kecelaka. Dengar apa kata firman setiap hari, itu menjadi kekuatan kami, sehingga kami memandang rendah semua musuh-musuh kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.